Wak, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Sean dari Kalimantan Timur. Halo Sean, ini cowok nih Wak ya. Nah, kejadian horor yang menimpa Sean ini terjadi pada tahun 2017 lalu ketika dia kuliah di salah satu kampus negeri yang ada di sana. Nah, karena jarak rumah ke kampusnya ini lumayan jauh, akhirnya Sean pun memutuskan untuk ngekos. Sebelum kuliah, Sean ini tinggal bersama kakek dan neneknya Wak, dan pada saat itu yang mencari kos-kosan ini adalah kakeknya Sean. Pada suatu hari kakek pun mulailah mencari kosan murah di sekitar kampusnya si Sean ini kan. Tapi setelah dicari-cari Wak, ternyata di sana rata-rata biaya sewanya itu lumayan tinggi. Semurah-murahnya kos yang kakek temukan tuh Wak, harganya masih kisaran 850.000 lah per bulan. Lumayan mahal Wak harga segitu waktu itu kan. Nah, selama seminggu kemudian kakek pun terus mencari kos lain yang harganya di bawah harga yang tadi. Sampai akhirnya entah dapat info dari mana, kakek pun berhasil menemukan kos khusus laki-laki dengan harga sewa sekitar 400 sampai 600.000 per bulan. Dan ini adalah kos yang paling murah sekitar sana Wak. Kita sebut aja lah nama kos-kosan ini kos hijau ya. Nah, meskipun harganya relatif lebih murah dibanding dengan kos-kos yang lain Wak, kos hijau ini fasilitasnya lengkap kali. Udah include listrik, udah include air, wifi, dapat kasur, spring bed pula kasurnya Nadia, terus dapat bantal, dapat guling, kipas angin, karpet, meja belajar, lemari kayu dan rak sepatu. Kurang lengkap apa tuh, harganya murah. Nah, akhirnya tanpa berdiskusi dulu dengan nenek sama si Sean Wak, kakek pun langsung setuju nih dan langsung membayar biaya sewa di kos-kosan itu kan. Udah dapat nih di kos hijau itu. Keesokan harinya barulah kakek dan nenek mengantarkan Sean pindah ke kos hijau itu karena memang sebentar lagi perkuliahan akan segera dimulai. Nah, pada saat mereka sampai di sana, wah terkejut aku Nat. Waktu aku nengok bagaimana kondisi kos itu sebenarnya secara detail lagi. Dimana meskipun memang fasilitasnya lengkap kali memang, ternyata kondisi bangunan kos itu tampak mohon maaf ya, kumuh Nat. Semua isi bangunan kos tuh berdebu, terus ruang tamunya gelap, perabotannya juga usang kali, dan kamar mandinya penuh lumut. Nengok itu Sean sama nenek nggak setuju lah. Kayak masa di sini, janganlah di sini kata si Sean kan. Tapi mau gimana lagi? Besok mama jatuh. sorry. Tapi mau gimana lagi kan, besok si Sean harus masuk kuliah, sehingga mereka udah nggak punya waktu lagi untuk mencari kos-kosan yang baru. Akhirnya ya udahlah Nat ya, mau tidak mau Sean pun tetap tinggal di kos hijau itu. Dah, di hari pertama tinggal di kos-kosan itu Wak, Sean langsung berkenalan dengan penghuni kos-kosan yang lain. Kebetulan di sana ada 8 kamar dan semuanya terisi. Dalam waktu singkat, mereka pun langsung bisa akrab dan asik mengobrol sampai waktu sudah menunjukkan tengah malam. Saking asiknya ngobrol, tanpa terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 12 malam tuh. Karena udah pada ngantuk nih semua anak-anak kosan, akhirnya mereka pun kembali masuk ke kamar masing-masing dan bersiap tidur. Dan ini adalah malam pertama Sean menginap di kos-kosan ini Wak. Dan sialnya, langsung di malam pertama itulah Nadia, aku langsung pertama kali mendapatkan gangguan ya. Jadi Wak, ceritanya beberapa saat setelah Sean tertidur nih, tiba-tiba dia dimimpikan sesuatu yang sangat janggal. Mimpi ya, di dalam mimpinya Sean ini sedang berada di dalam kamar kos itu. Lalu tidak lama kemudian dia dikejutkan dengan suara pintu yang terdengar macam didobrak ya, bukan diketok, didobrak nggak santai. Dengan panik Sean pun langsung buru-buru lah ngecek kondisi pintu kamarnya. Kan didobrak tuh, harusnya rusak dong. Nah, pas dicek ternyata pintunya aman-aman aja Wak. Dia pun ngebatin, oh suara tadi bukan dari pintu kamar aku, mungkin dari pintu kamar lain. Ya udahlah, aku lanjut tidur lagi. Ini masih dalam mimpi nih Wak ya. Nah, tepat ketika si Sean ini mau tidur lagi, Sean dibuat kaget lagi. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamarnya, kencang pula diketok tuh Wak. Tadi didobrak kan, sekarang diketok. Bahkan gagang pintu kamar itu tampak macam mau dibuka paksa tuh loh. Hal itulah membuat Sean ketakutan setengah mati. Dengan panik dan langsung teriak, siapa kau? Gak ada yang jawab Wak dari luar, tapi suara ketukan gak santai itu sampai gagang pintu bergetar tuh masih terdengar. Sean teriak lagi, siapa kau? Kata. Dan barulah diteriakan Sean yang kedua ini Wak. Selain tetap tidak ada jawaban dari luar, suara ketukan sama gagang pintu yang hendak dibuka paksa itu juga tiba-tiba berhenti nih. Nah, Sean khawatir orang ngetok kamar itu tadi tuh maling. Akhirnya dia pun memberanikan diri untuk ngecek langsung nih kan. Tapi Wak, baru aja Sean mau membuka pintu kamarnya, langkahnya langsung terhenti karena dia mendengar ada suara teriakan perempuan yang sedang kesakitan. Dan selain itu ada juga suara-suara macam benda yang lagi dihantamkan ke tembok berkali-kali tuh Wak. Duar kencang kali Nat. Nah, suara teriakan si perempuan sama suara hantaman tadi tuh dia terdengar cukup lama nih. Hingga akhirnya beberapa menit kemudian suasana mendadak hening.
senyap. Di situ makin ketakutan lagi si Sian kan, Wak. Dia pun ngebatin nih. Kok hening? Apa perempuan yang ketok-ketok tadi? Apa perempuan itu mati kah? Dalam hati aku, nah dia mikir kayak gitu dalam mimpinya. Sian pun mencoba memfokuskan pendengarannya ke arah pintu kamar lagi. Tapi beberapa saat kemudian, Wak, dia betul-betul tidak mendengar suara apa-apa lagi. Karena takut terjadi sesuatu, Sian pun memberanikan diri lagi untuk keluar dan mengecek secara langsung dari kamarnya. Dengan berhati-hati, Sian pun dibukanya lah itu kunci kamarnya kan. Tapi Wak, belum sempat pintu terbuka, tiba-tiba gagang pintunya tuh macam macam mau dibuka dari paksa gitu dari luar. Gak jadi si Sian keluar, kukunci lagi dari dalam, nah dia gak jadi kubuka. Terus Wak, terdengar nih ada suara seorang laki-laki berteriak dari luar. Dengan suaranya yang berat, laki-laki tuh bilang, "Heh, wanita jalan," katanya, "keluar kok, kurang ajar kok ya. Aku tahu kok di dalam, keluar sekarang, buka pintunya tuh, kupenggal kepala kau." Itu nah dia. Teriakan laki-laki itu betul-betul bikin Sian makin ketakutan lagi. Dia bilang, "Heh, ini kamar aku, ini kamar laki-laki, nggak ada perempuan di dalam sini," katanya kan. Si laki-laki itu juga nggak memperdulikan ucapan Sian, Wak. Dia terus tuh teriak-teriak sambil berusaha mendobrak pintu kamar si Sian ini. Dan setelah didobrak berkali-kali, akhirnya pintu kamar itu rusak kan. Lalu tanpa dibuka sama Sian, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka pelan-pelan, set gitu. Tepat di depan pintu lah, Wak. Laki-laki tadi pun ternampak. Tubuhnya besar, dia kekar. Wujudnya manusia, Wak, ya, bukan hantu genderuwo, enggak, manusia. Hanya saja Sian ini tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, Wak, karena suasana di luar tuh gelap kali. Tapi meskipun cahayanya agak remang-remang, Sian tetap bisa melihat bahwa laki-laki itu sedang memegang pisau berukuran besar macam pisau daging gitu di tangan kanannya. Dengan langkah tegap, laki-laki itu pun berjalan masuk ke dalam kamar. Dan ketika jaraknya sudah semakin dekat sama Sian kan gak di depan pintu tuh, dia kan agak mundur tuh. Waktu udah makin dekat sama si Sian, Wak, disitulah Sian tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Karena apa? Ada azan subuh berkumandang. Sian terbangun dalam kondisi yang masih shock, Wak. Tubuhnya udah banjir keringat dingin nih. Seolah-olah mimpi yang baru dialami tadi malam tuh terasa sangat nyata kali, Nadia, katanya. Sampai-sampai aku ngecek lagi loh itu kondisi pintu kamar aku. Kan soalnya di dalam mimpi pintunya rusak kan. Tapi untungnya waktu dicek di kehidupan nyata nih, pintunya masih baik-baik aja. Oh, alhamdulillah, berarti yang tadi malam itu betulan cuman mimpi, kata si Sian. Nah, setelah memastikan semuanya aman, Sian pun segera beranjak untuk sholat subuh, mandi, dan juga menyiapkan sarapan. Lalu siap-siap berangkat ke kampus. Hari pertama ngampus nih kan. Nah, ketika Sian baru aja keluar dari kamarnya untuk berangkat ke kampus ini, seorang kakak tingkat yang bernama Mas Tio, anak kos itu juga, tiba-tiba datang nih, Wak, ngampirin si Sian. Lalu dengan suara yang lirih, si Mas Tio nih bilang, "Sian, tadi malam dia datang ya," katanya. "Hah? Aduh, kok merinding aku. Hah? Maksudnya dia siapa, Mas?" "Itu loh di kamar kamu," kata si Mas Tio. "Iya, maksudnya siapa? Aku tadi malam cuma sendirian kok," katanya. "Oh, terdiam Mas Tio bentar kan, Wak. Oh, ya udahlah, nggak apa-apa, abaikan aja. Ya udah cepat sana, kau berangkat ke kampus, nanti telat," kata dia. Sian sebenarnya heran, Wak, dengan ucapan Mas Tio itu. Dia datang ya, kata gitu. Tapi ya udahlah, aku memilih untuk mengabaikannya karena aku lebih fokus pada kegiatan kuliah aku yang pertama ini, Nadia kan. Alhamdulillahnya semua kegiatan Sian di kampus hari itu pun berjalan dengan lancar, Wak. Hari kedua nih, malam hari pun tiba kan. Dan dia kembali lagi tidur di kos-kosannya. Masuk malam kedua. Nah, ketika Sian tidur, Wak, lagi-lagi dia bermimpi lagi sesuatu yang sangat mengerikan itu. Dimana pada mimpinya samar-samar Sian mendengar ada suara perempuan yang sedang menangis tepat di samping kasur aku. Tadi malam teriak, sekarang menangis. Ya, Sian yang merasa terganggu dengan suara tangisan itu akhirnya terbangun ini. Dan sesaat setelah Sian membuka mata, Wak, betapa kagetnya dia ketika dia melihat ada seorang wanita cantik yang sedang berdiri di pojok kamarnya. Yang pertama dia dengar ada suara nangis di sebelah dia. Waktu dia buka mata, ada perempuan tegak di pojok. Cantik memang cewek enak. Nah, cewek itu mengenakan dress dengan motif bunga-bunga, tapi penampilannya lusuh. Badannya kurus sekali, terus sepasang kakinya penuh dengan bekas luka, terus tampak rambut panjangnya yang terurai sampai pinggang basah. Ya, Sian terus menatap perempuan itu kan, Wak, dengan perasaan yang heran sekaligus juga takut. Dan seolah sadar kalau sedang diperhatikan, perempuan itu yang lagi tegak di pojok itu tiba-tiba menolehlah dia nih, natap si Sian dengan lurus kan. Gak lama nangis cewek ini, Wak. Terus dia bilang, "Mas, tolong saya mau dibunuh, saya mau dipenggal, saya nggak mau mati, tolong saya, Mas," katanya. Ini dalam mimpi nih, Wak, ya. Dengar itu makin gemetar aku, Nan. Kamu
Kamu siapa? Siapa yang mau bunuh kamu? Nah, belum sempat perempuan itu menjawab, Wak, lagi-lagi terdengar gedoran yang kencang kali dari pintu kamar si Sean. Rupanya laki-laki yang bawa pisau daging itu datang lagi dia. Dia kembali mencoba membuka pintu kamar Sean secara paksa, Wak. Sambil terus ngedobrak-dobrak pintu, terdengar si laki-laki itu teriak lagi, "Hei wanita kurang ajar, cepat kau keluar. Aku tahu kau di dalam, cepat kau keluar," kata kayak gitu kan. Mengetahui kalau laki-laki itu sedang mencarinya, si perempuan itu pun langsung berlari nih, Wak, ke arahnya si Sean, ke arahku. Nah, "Mas, dia mau bunuh saya, Mas, tolong saya, jangan biarin dia masuk ke dalam sini. Ayo Mas, tahan Mas pintunya biar dia nggak bisa dobrak." Dia ngomong kayak gitu, spontan langsung ditahan betul lah dia tuh pintu tuh. Itu masih digedor-gedor tuh sama laki-laki itu kan, ditendang-tendangnya tuh pintu kamar si Sean, Wak. Dengan susah payah Sean terus mencoba menahan pintu itu supaya nggak bisa kebuka. Nah, ketika Sean ngerasa udah nggak kuat lagi untuk nahan pintu itu, Wak, disitulah Sean terbangun dari mimpinya lagi karena udah azan subuh nih. Udah 2 kali dia mimpi kayak gitu kan, Wak. Dan untuk kedua kalinya Sean terbangun dalam keadaan shock dan ngos-ngosan, Wak. Dan sama seperti malam kemarin, pada saat itu Sean juga langsung berjalan ke arah pintu kamar buat memeriksa langsung di kondisi pintunya. Tapi ya, berbeda dari malam sebelumnya, kali ini di malam kedua itu pintu kamar aku betulan rusak. Ada bekas retak di pintu tuh macam habis ditendang. Ngebatin si Sean langsung, kok pintunya jadi kayak gini? Yang semalam tuh cuma mimpi kan? Gak mungkin ada orang kayak gitu kan? Tapi kok ini rusak betulan ya? Nah, setelah mengalami kejadian janggal ini, Sean pun memutuskan untuk bertanya ke teman-teman kosan yang lain. Apa mereka juga pernah nih memimpikan hal yang sama macam si Sean ya kan? Soalnya kan mimpinya di kos-kosan. Pernah nggak nih mereka mimpi tentang perempuan yang ketakutan terus ada laki-laki bawa pisau daging mau bunuh si perempuan itu? Kalian pernah nggak, Wak? Hah? Ditanya satu-satu. Tapi anehnya, Wak, tidak ada satupun dari mereka anak-anak kosan yang lain yang pernah memimpikan hal itu. Mereka memang beberapa kali mengalami kejadian mistis di kos hijau itu. Tapi yang biasa-biasa aja, macam barang tiba-tiba bergerak atau pindah sendiri, dengar ada suara orang bersenandung di kamar mandi, dengar ada suara orang masak dan lain-lain. Tapi kalau misalnya mimpi nggak pernah, pokoknya gangguannya gitu-gitu aja. Nah, karena teman-teman kosan itu tidak ada yang pernah memimpikan hal yang aneh tadi, Sean pun mikir, oh udahlah, mungkin mimpi kemarin tuh ya udah cuman kebetulan aja gitu kan. Mungkin pintu tuh udah memang dari awal rusak kali, aku nggak lihat kayak gitu. Masih positive thinking lah ini, Wak, siapa ini kan si Sean. Tapi yang ada apa? Mimpi itu selalu datang berturut-turut setiap malam sampai 1 semester aku tinggal di situ, Nadia. Setiap malam, Wak, bayangkan setiap malam Sean ini selalu memimpikan hal yang sama. Itu aja, kebayang nggak? Sean pasti selalu ngerasa terganggu lah setiap tidurnya kan. Bahkan udah di titik aku tuh, Nadia, udah kayak ketakutan mau tidur. Malas aku tidur. Tapi kayak gimana kalau nggak tidur, capek aku ya kan. Setiap kali tidur bangun-bangun ngos-ngosan, Wak. Rasa aku pengen kali cabut dari kos-kosan tuh. Tapi tak boleh sama kakek. Udah tinggal aku di situ sabar-sabar baca doa, sholat, kata si kakek. Dan untungnya setelah 1 semester ini berlalu, akhirnya libur kuliah pun tiba. Selama libur itu tentunya Sean memilih untuk baliklah ke rumah nenek kakeknya. Dan selama libur itu jugalah dia tidak pernah lagi bermimpi tentang laki-laki bawa pisau daging sama si perempuan itu. Jadi mimpi itu hanya terjadi pada saat Sean nginap di kos-kosan aja, Wak, kan? Nah, seperti yang kita tahu, Wak, libur semester anak kuliahan memang lumayan lama kan. Sekitar 2-3 bulan lah di beberapa kampus. Nah, Sean itu juga baru kembali ke kosnya ini lagi setelah masa liburnya habis, Wak. Karena udah ditinggal 3 bulan, nah dia kos aku tuh udah pasti kotor, udah pasti berdebu kan. Sean sebagai orang yang sangat rapi dan bersih ini tentu udah berencana nih, aku nanti balik ke kos-kosan bakal beres-beres aku. Udah siap-siap mau beres-beres kosan lah gitu. Nah, singkat cerita sampai di kosan, Sean pun langsung menuju ke kamarnya. Dan tepat setelah pintu kamarnya terbuka, Wak, disitulah Sean melihat pemandangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana pada saat itu, Wak, kamar si Sean ini ya memang sangat kotor memang. Tapi kotornya itu bukan gara-gara debu aja, melainkan juga karena semua barang-barang berhamburan di seluruh ruangan kamar. Lampu tidur aku pecah, Nat. Cermin aku pecah. Sampah sapu lidi berserakan. Lantai aku tuh udah penuh kecap, penuh saus, yang botolnya tumpah, ya kan. Kasur aku udah berantakan, pokoknya macam kapal pecah. Saya nanya lah ke teman-teman kosan kan, kebetulan memang ada beberapa teman kosannya yang udah balik duluan nih ke kosan itu semingguan lah gitu. Nah, saya bilang, kalian ngeliat nggak ada orang yang masuk ke kamar aku, Atau mungkin kalian pernah dengar suara-suara ribut dari dalam? Tengoklah kamar aku kayak kapal pecah. Nggak ada. Sejak kami balik semua aman-aman aja, kok nggak ada bising-bising. Nggak ada pula aku nampak ada orang masuk kamarmu. Kok bisa kayak gini ya? Gempa nggak? Enggak. Ini macam ada yang habis masuk dari kamar aku nih. Kok bisa ya, Wak, kata kawannya. Kok bisa ya, Wak? Waktu kau datang kamar kau masih kekunci nggak?
ketiganya udah kebuka. Masih kukunci dan kuncinya aku bawa. Kalau kayak gitu nggak mungkin ada yang masuk lah. Dan kebetulan Wak, kamar si Sian ini juga digembok. Dan posisi gemboknya juga masih utuh. Nah dia, tapi kok bisa berantakan kali dalam tuh kan. Nah terus kawannya bilang lagi, ya udah Wak, tenang, kami bantu beresin kamar kau. Sekalian coba kau cek itu, ada nggak barang-barang kau yang hilang. Siapa tahu maling pula yang masuk, Wak. Akhirnya Sian dan teman-temannya pun mulailah bergotong royong merapikan kamar aku tuh kan. Saat itu Sian sadar kalau tidak ada satupun barangnya yang hilang. Walaupun memang beberapa ditemukan dalam kondisi rusak. Cuman setidaknya Sian merasa lega karena semua barangnya masih lengkap. Nah setelah kamarnya rapi nih, dibantu sama kawan-kawannya kan, Sian dan teman-temannya pun pergi keluar untuk mencari makan. Mereka membeli nasi bungkus dan memakannya bersama-sama di kos-kosan nih, di salah satu kamar temannya si Sian, bukan di kamarnya si Sian. Nah kawannya si Sian ini namanya Roni. Sembari makan, mereka membahas lagi tentang kejanggalan di kamarnya si Sian tadi. Tapi makin dibahas dan makin bingung kami. Karena memang nggak ada alasan logis kenapa kamar aku tuh bisa tiba-tiba berantakan kayak kapal pecah kayak gitu. Nah pas mereka lagi asik ngebahas ini, tiba-tiba Sian sama teman-temannya dikejutkan dengan suara seorang wanita yang terdengar sedang menangis. Suaranya lumayan lirih kali Nadia. Sontak mereka semua pun langsung terdiam nih dan mencoba memfokuskan pendengaran itu ke suara tangisan itu. Dan diam. Tiba-tiba Roni bilang, Sian, suara perempuan nangisnya kok kayak dari kamar kau ya? Masa mas, kamar aku kukunci loh, masa bisa orang masuk ke dalam? Bentar, coba aku yang ngecek keluar, kata Roni kan. Nah, Roni berinisiatif lah buat ngecek langsung ke kamarnya si Sian. Sian nggak, Wak? Nah, pas nyampe depan kamarnya Sian, Wak, dia pun segera mendekatkan telinganya ke pintu. Dengarnya tuh baik-baik. Dan ternyata betul, Wak, suara tangisan perempuan itu memang berasal dari dalam kamarnya Sian. Panik si Roni kan, langsung dia berlari langsung masuk ke kamarnya. Sian, betul Wak, suara perempuan tuh dari kamar kau. Ayo kita cek sama-sama, yuk kau buka kamar kau ya. Nah karena khawatir ada yang menyusup ke kamar si Sian, Wak, Sian pun langsung buru-buru beranjak dari kamar itu dan membuka pintu kamarnya. Di saat yang sama, Wak, suara tangisan perempuan tuh masih terdengar ya. Waktu mereka mau OTW ke kamar si Sian tuh yang masih terdengar. Tapi ketika pintu akhirnya terbuka, Nat, kamar itu dalam keadaan kosong dan suara itu pun hilang gitu loh. Ya Allah. Wak, hilang suaranya kan? Hilang, Wak. Nggak ada orang kan? Nggak. Tadi aku dengar di sini. Udahlah, tutup pintu kok, Sian. Tutup! Sian langsung buru-buru kunci pintunya dan mereka bertiga itu lari ngibrit kembali ke kamarnya si Roni. Nah, sebenarnya Wak, kejadian itu membuat si Sian ini takut buat balik lagi ke kamarnya. Iyalah, tapi di sisi lain aku juga nggak enak dia kalau harus numpang tidur di kamarnya si Roni. Akhirnya mau nggak mau hari itu setelah malam tiba, Sian pun memberanikan diri untuk balik lagi lah ini ke kamarnya sendiri. Di situ pikiran aku udah kemana-mana, dia udah cemas aku. Aman nggak ya aku tidur di kamar aku nih lagi? Si perempuan nangis tuh datang lagi nggak ya? Nah, di tengah rasa khawatirnya itu, Sian pun mencoba buat tidur, baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, dan di luar dugaan ternyata malam itu aku bisa tidur nyenyak kali. Nyenyak senyenyak-nyenyak yang nggak pernah aku bisa tidur nyenyak kayak gitu di selama tinggal di kos-kosan tuh. Nggak ada gangguan apapun yang neror si Sian lagi, Wak. Bahkan Sian ini juga tidak bermimpi buruk tentang perempuan sama si laki-laki pembawa pisau daging tuh. Nggak. Tidur nyaman aku, Nat. Dan kondisi ini ternyata cuma bertahan 3 minggu aja, Nat. Habis itu kumat lagi. Nah di awal-awal dia bisa tidur nyenyak itu, Sian merasa bahwa wah kehidupan di kos aku mulai adem ayem nih ya kan. Tapi masuk minggu keempat, sebuah kejadian yang tidak terduga lagi-lagi terjadi. Nah kebetulan di malam kejadian ya, malam itu adalah malam Jumat. Sian baru selesai sholat isya dan dia akan segera beranjak tidur. Tapi belum sempat si Sian ini memejamkan mata, tiba-tiba terdengar dia bukan suara perempuan nangis lagi, suara anjing yang menggonggong dari rumah sebelah, dari rumah tetangga tuh. Tetangga memang pelihara anjing Nadia. Tapi biasanya mereka tuh nggak seberisi ini loh ngegonggongnya. Karena khawatir, Sian pun mengintiplah ke arah rumah tetangga itu melalui jendela kamarku. Nah waktu ngintip itu, disitulah Sian semakin dibuat bingung karena dia melihat ada sekitar 8 ekor anjing yang saling menggonggong bersaut-sautan tuh, dan semuanya dalam posisi duduk menghadap tepat ke arah kamarnya Sian. Ngapa anjing-anjing ini nengok kamar aku? Nggak betul nih, nggak pernah kayak gini. Di tengah rasa takut tiba-tiba kamarnya si Sian diketok. Cuman betulan diketok karena Mas Tio, kakak tingkatnya tadi yang ngekos di situ juga ngomong, Dek, ayo keluar Dek, kita kumpul di ruang tamu ya. Teman-teman yang lain udah pada kumpul. Ayo cepat Sian keluar, kata gitu. Nah denger itu, Sian langsung lah lompat dari kasurnya, langsung bergegas dia keluar ke kamar juga. Waktu udah ketemu sama Mas Tio di depan pintu, Sian sempet nanya nih, Mas itu anjing-anjing tetangga pada ngegonggong sambil ngeliatin kamar aku ngapa nih Mas? Coba tengok tuh, aneh kali Mas. Oh iya, udah. Sian, dia datang
Makanya sekarang kita kumpul dulu nih ke ruang tamu. Ayo cepat. Sian berjalanlah itu ke ruang tamu ngikutin Mas Tio kan. Sambil dalam hati aku bertanya-tanya, siapa yang datang nih? Apa maksud Mas Tio ngomong kayak gitu? Sampai akhirnya ketika semua anak-anak kosan itu sudah berkumpul di ruang tamu, ber-8 orang nih, Mas Tio bilang gini, malam ini kita semua tidur di kamar aku ya. Malam ini dia datang. Tapi aku mohon ke kalian jangan pernah bertanya dia itu siapa. Aku juga nggak akan ceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pokoknya malam ini nggak usah banyak tanya, biar aman kita semua tidur di kamar aku. Rinding aku. Itu kata Mas Tio. Ini laki-laki semua ya, cah lanang sadonyo. Oh iya Mas. Iya, setuju aja semuanya dia ngangguk-ngangguk, setuju juga lagu. Walaupun mereka sama-sama nggak tahu apa yang dimaksud sama Mas Tio, tapi udah di ultimatum pertama kayak gitu sama Mas Tio kan. Mereka jadi nggak banyak tanya nih. Mereka tetap percaya pada ucapannya Mas Tio karena kebetulan Mas Tio ini macam sedikit tahu lah Wak mengenai hal-hal kayak gitu, hal-hal mistis kayak gitu tuh. Iya Mas, oke, siap. Kami nginap di rumah Mas. Nanti saya ambil bantal guling dulu. Tapi Wak, ketika semuanya hendak menuju ke kamarnya Mas Tio, tiba-tiba salah satu di antara mereka yang bernama Karim ngomong, Mas, aku nggak mau ikut lah. Aku nggak usah ikut tidur di kamarnya Mas Tio. Aku tidur di kamar aku aja sendiri. Nggak apa-apa. Aku nggak takut kok soal hal-hal mistis kayak gitu Mas. Apa yang Mas percayai, Mas percayalah. Tapi aku nggak takut, kata dia. Jangan kayak gitu Karim. Sudah, lebih baik tidur di kamar aku aja. Lebih aman. Kalau kau tidur sendiri, nanti kau bisa celaka, kata Mas Tio kayak gitu. Meski sudah berkali-kali diberi peringatan oleh Mas Tio, diingetin sama kawan-kawan yang lain, Wak, si Karim ini tetap menolak. Nah, karena mereka nggak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya mereka pun membiarkan Karim tidur di kamarnya sendiri. Dah, pergilah kau sana. Baca doa. Dah, di saat yang sama Mas Tio langsung mengarahkan anak-anak yang lain untuk masuk ke kamarnya, dan di situ mereka diajak untuk bersama-sama membaca surat Yasin. Baca Yasin yuk sama-sama. Kebetulan muslim semua. Dan ketika mereka sedang mengaji, Wak, tiba-tiba mereka dengar Karim berteriak dari kamarnya, kencang dia berteriak. Wah, 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 wah. Kami semua langsung pergilah ke kamar si Karim ya kan. Sesampainya di sana, Wak, ternyata Karim kesurupan, nangis dia di sudut ruangan dia. Gitu kata. Dihampiri sama si Sean. Sama Sean sama Mas Tio. Kau siapa? Kau mau apa? Udah keluar, jangan kau ganggu anak ini. Mendengar pertanyaan Mas Tio, sosok yang ngerasuki si Karim ini jawab, saya mati dibunuh suami saya. Kepala saya dihantam ke tembok. Kepala saya dipenggal dan saya mati. Udah ya. Jangan kau ganggu anak ini lagi, dia nggak tahu apa-apa. Terus di situ tiba-tiba, Wak, si Karim ini nunjuk ke si Sean. Tapi dia tahu kalau saya mati dibunuh, tapi dia tidak nolongin saya. Kata dia, nengok ke saya, nengok ke aku, Nat, kata. Nengok Karim nunjuk aku tuh, kawan-kawan yang lain juga ngeliat ke aku juga kan. Ke aku ini maksudnya ke si Sean. Nah, bersamaan dengan itu, si Karim masih terus juga nih natap si Sean. Dia bilang, kau tahu, kau tidur di kamar itu. Aku minta tolong tapi kau diam aja. Aku mati gara-gara kau. Katanya, ngapa pula gara-gara aku? Ucapan si Karim itu lawak langsung bikin si Sean ini sadar sama sesuatu. Lalu dengan suara gemetar kan si Sean ini nanya, tunggu dulu. Apa kau perempuan yang sering datang ke mimpiku? Tanya si Sean kan. Dengar pertanyaan si Sean, sosok yang ngerasukin si Karim itu ngangguk dia. Menyadari kalau situasi sudah mulai tidak kondusif, Mas Tio pun langsung meminta, dah Sean, keluar kau dari kamar ini dulu. Keluar dulu. Dadah, yang lain tolong temanin si Sean di luar. Sementara Mas Tio masih berusaha untuk menyadarkan si Karim yang kesurupan. Dah, keluarlah kami Nadia. Setelah dicoba berkali-kali, akhirnya Karim pun sadar dan dia dibawa ditenangin lagi lah gitu, sampai akhirnya dia tertidur lagi. Dan setelah kejadian Karim kesurupan itu, Sean pun mencoba bertanya lagi sama Mas Tio, Mas, sebenarnya siapa yang ngerasukin Karim itu, Mas? Dan kenapa perempuan itu sering datang ke mimpi aku? Apa ada sesuatu yang salah dari kamar aku tempati itu, Mas? Mas Sean ini jawab, Sean, ini aja lah yang perlu kamu tahu ya. Orang-orang yang tidur di kamar kamu itu biasanya memang nggak betah. Paling cuma sebulan akhirnya mereka pindah. Udah, itu aja yang bisa aku bilang. Kalau sekarang kau penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi, macam ku bilang tadi di ruang tamu, maaf. Cuma sampai di sini aja yang bisa aku ceritain sama kau ya. Yang lain nggak boleh aku ceritain. Jadi lebih baik kau juga nggak perlu nanya itu lagi ya. Itu kata Mas Tio. Dan tetap, Wak, setelah kejadian itu Mas Tio tetap tidak pernah bercerita apa-apa lagi tentang hal ini. Udah kami push, kami tanya-tanya terus, Mas ada apa, Mas ada apa. Nggak mau dia. Seolah-olah ini tuh adalah sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Cuma Mas Tio aja yang tahu gitu, ha. Bahkan setelah beberapa bulan berlalu, Mas Tio akhirnya lulus kuliah pun dia masih tutup mulut, Wak. Sehingga Sean sama teman-teman yang lain pun tetap nggak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi, sehingga teror itu tuh masih terus ada di kos-kosan. Nggak ada yang tahu, nah dia tutup mulut Mas Tio tuh.
Hari-hari berlalu dan satu persatu teman-teman kosan aku pun udah mulai keluar, Wak. Ada yang ini, ada yang apa? Ada yang udah lulus kuliah, macam si Mas Tio tadi. Ada juga yang memang sengaja pindah ke kos-kosan lain. Si Sian tetap pula di kosan itu, Wak. Nggak dibolehin sama kakek pindah. Nah, Sian yang sudah mulai beradaptasi dengan teror-teror itu pun akhirnya memilih untuk tetap bertahan di sana. Sampai akhirnya Nan, ada satu kejadian yang betul-betul ngebikin aku ini udah nggak kuat lagi tinggal di situ. Jadi, Wak, ceritanya, ini nih puncaknya nih. Suatu malam, seperti biasa Sian pun sudah bersiap untuk mau tidur di kamarnya. Malam itu untuk kesekian kalinya Sian kembali memimpikan si perempuan misterius itu. Tapi kali ini Wak, si perempuan itu posisinya lagi duduk di atas kasur sambil ngelus-ngelus kepala aku. Nah, dia sambil ngelus kepala si Sian nih. Usapan tangan itulah yang bikin Sian bangun di dalam mimpinya. Sian itu bangun di dalam mimpi ya, bukan bangun setelah mimpi. Nah, waktu aku kebangun, disitulah si Sian ini ketakutan setengah mati karena dia nengok ada perempuan yang ngelus-ngelus kepalanya dia kan. Dia baca lagi doa-doa kan, Wak, supaya sosok itu tuh pergi nih. Tapi sayangnya Nat gegara panik lah mungkin itu kan. Waktu itu aku betul-betul ngeblank Nat, dan doa yang aku ingat tuh cuma doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu yang aku baca. Dan kalian tahu setelah dia baca doa mau makan tuh perempuan tuh ngomong apa? Kamu lapar ya? Katanya astagfirullahaladzim. Bukannya takut dia mau dimakan, Wak. Kamu lapar ya, kata si sosok tuh. Hah? Mau digituin makin ketakutan. Aku dia, iya ding, salah aku ding. Bukan doa makan. Allah langsung baca surat kursi lah gitu. Memfokuskan dirinya untuk membaca doa yang benar. Belum sempat aku doa betul lah, dia dengar lagi ada suara pintu kamar yang digedor sama laki-laki tuh. Oh, nggak santai lagi ketoanan dia. Laki-laki yang membawa pisau daging itu pun datang lagi. Nah, mengetahui kalau laki-laki itu datang, Wak, sosok perempuan yang tadi lagi ngelus-ngelus aku tuh ketakutan lagi. Bantu saya nggak mau mati lagi, tolong bantu saya, tolong Mas, tolong, kata gitu. Diguncang-guncangnya badanku dalam mimpi itu, dan guncangan itulah yang akhirnya membuat si Sian ini tersadar dari mimpinya. Dan ternyata, Wak, yang dari tadi mengguncang-guncang tubuhnya siapa ini? Si Sian ini, si Roni, kawan kosannya. Sian bangun, Sian, kok kenapa? Sian bangun, kenapa kok tidur gemetar kayak gitu, katanya. Mimpi akunya. Iya, mimpi kau. Aku tadi mau pinjam penggaris, malah terkejut aku nengok kau tidur sambil nangis, bergetar pula badan kau. Allah, Ron, aku udah gak tahan lagi di kosan ini, Ron. Aku besok mau pindah. Kenapa kok tiba-tiba mau pindah? Hah? Itu kenapa tangan kau? Kok lebam, Sen? Kata si Roni. Sen pun langsung mengalihkan pandangannya ke lengannya itu kan, Wak. Dan ternyata betul kedua lengannya si Sen ini, Wak, luka lebam. Jadi macam bentuk cangkrangan pula. Cengkraman tuh loh. Jadi macam sini ya. Macam habis betulan habis digoyang. Nah kan, ku tengok lah ini. Iya, aku tadi mimpi buruk, Roni. Sampai ngebekas kayak gini, ha? Iya ya. Itu gak mungkin tangan si Roni, nah, dia kata si Sian. Itu gak mungkin tangan si Roni, nah. Posisi lebam itu sama macam posisi tangan si cewek itu waktu megang aku di mimpi. Udahlah, gak betul lagi, aku besok mau pindah aja lah. Gak betah aku di sini, udah main fisik, Wak. Nah, kejadian itulah yang menjadi puncak dari ketakutan Sian selama tinggal di kos-kosan ini. Kalau teror-teror yang kemarin-kemarin itu masih bisa aku tahan-tahan lah karena dia. Tapi kali ini teror ini sudah mulai melukai fisik aku sampai lebam-lebam kayak gini. Ini udah gak bisa ditoleransi lagi, kata si Sian. Dah lah tuh akhirnya betul, Wak, singkat cerita keesokan harinya Sian langsung lah itu nelfon kakek sama neneknya dan menceritakan semuanya. Kayak dia udah gak betul nih, kayak udah main fisik, kayak aku mau keluar dari kos-kosan ini hari ini juga, kayak tolonglah bantu aku, dimana kakek nyesal nanti. Nah, udah di ngomong kayak gitu barulah kakek lulu. Oh ya udah, oke, besok kami jemput kau. Waktu itu aku nggak tahu Nadia mau ngekos di mana, hal itu bisa dipikirkan nanti lah kan, tapi yang jelas aku harus keluar dari kos-kosan ini dulu. Nah, hingga akhirnya Sian pindah dan menempati kos yang lain, dia masih tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di kos-kosan itu. Di kos hijau tuh nggak tahu. Sian nggak tahu siapa wanita itu, siapa laki-laki yang bawa pisau itu, kenapa mereka datang ke mimpinya si Sian, sebenarnya apa yang dulu pernah terjadi di kamarnya si Sian ini, sampai nggak ada yang pernah betah tidur di sana kan, nggak ada yang tahu. Semua masih menjadi misteri sampai sekarang. Mas Tio aja yang tahu nih. Nah, coba mau kutanya lagi sama Mas Tio, tetap sampai sekarang masih mau tutup mulut ya. Semoga Mas Tio mau buka suara, amin, mau menuntaskan cerita ini, tapi nggak bisa kita paksain juga, Wak. Kadang kan memang banyak cerita-cerita horor, ya udah dia cuman horor aja, dia nampakin diri, dia datang ke mimpi, ya udah. Dan sekali lagi ini cerita Wawa, bukan ceritaku. Jadi Wawa bercerita sampai situ, ya udah sampai situ aja kita dengar. Tidak pula kami memandai-mandai cari endingnya kayak gimana ya. Kalau bisa masih gantung kayak gini, ya udahlah. Udah dapat segini juga udah seram kok. Thank you ya Bang Sian mau cerita pengalaman horornya di sini.